yang berkuasa, saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya jadi tidak enak ini Mbak hari ini. Mohon maaf, saya tidak enak karena dua kawan saya sedang nagih janji dan membuka buku lama. Saya menilai, karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Okay? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Jadi potongan itu kan itu waktu pembahasan mengenai demokrasi, permasalahan utama yang tadi. Kira-kira apa kesannya? Nanti bisa dibalik. Oke Mas. Ya. Kesan melihat video tadi ya. Ya. Nah sebenarnya itu debat kemarin sudah mulai menampakkan dari topeng dari ketiga capres tersebut. Ya. Tadi sudah disampaikan ya. Mungkin tadi Pak Prabowo sudah menyindir ya tadi kalau Bapak tidak ada demokrasi, Bapak tidak akan bisa jadi gubernur. Nah, tapi kan sebenarnya permasalahan demokrasi bukan hanya konsep hanya untuk kelahiran seorang pemimpin ya, tapi terkait dengan ruang bebas kita, kebebasan berpendapat kita itu sebenarnya yang masih sampai sekarang itu justru sudah luntur sebenarnya. Nah, itu sebenarnya yang perlu gagasan tersebut untuk menyelesaikan hal-hal tersebut lah, untuk nanti di tahun 2024 dan selanjutnya begitu. Ya. Nah, kemudian tadi tentang Pak Anies ya tadi ya yang menyebutkan tentang oposisi ya. Tidak tahan jadi oposisi. Nah, tidak tahan jadi oposisi. Nah, itu kita melihatlah elektabilitas dari ketiga paslon tersebut, ada sebenarnya ciri khas masing-masing yang mulai membuka topeng dari ketiga paslon ini. Maka perlu sebenarnya adanya analisa lebih mendalam lagi terkait tadi tokal yang saya bilang tadi di awal begitu. Ya, itu mungkin Mas. Baik. Bang Agus ada komentarnya apa Bang mengenai video itu? Kita dengerin dulu dari luar. Ya, jadi memang kalau orang hukum itu biasanya baku ya. Ya. Tapi setidaknya karena ada juga mata kuliah politik hukum ya. Saya memahaminya gini karena background saya juga seorang jurnalis. Nah singkatnya memang kalau menerjemahkan politik tadi seperti kata rekan saya Abdurrahman, seni apa? Seni mempengaruhi. Kalau saya sih menerjemahkannya seni melihat masalah ya. Seni melihat masalah. Jadi adegan tadi itu tentu dimanfaatkan ya, dimanfaatkan katakanlah dulu paslon nomor 2 gitu ya. Dengan begitu lugas, tegasnya gitu ya. Beliau mau menunjukkan gitu, gak usah teleng-aleng-aleng, kita itu AA gitu, kira-kira seperti itu ya. Nah itu, nah terus di satu sisi ya, biar fair juga gitu ya, biar fair juga saya. Nah itu yang saya bilang tadi di awal, memang kalau berbicara tentang retorika atau komunikasi publiknya, Anies itu memang unggul, saya selalu bilang itu unggul gitu ya. Nah tentu kan berbicara unggul ini kan termasuk juga kalau kita akselerasikan dengan penampilan Pak Ganjar, biar fair juga. Nah ini saya nggak tahu apakah karakteristik kesukuan itu juga menentukan ya. Nah, kalau dibilang Pak Prabowo itu orang Jawa Barat seharusnya lebih lembut ya. Lebih lembut dong daripada orang Jawa Tengah gitu kan. Nah saya malah lebih lembut walaupun saya orang Sumatera Utara gitu. Nah mungkin kalau saya ditanya mungkin lebih adem saya jawabnya gitu kan. Nah tapi yang terjadi itu benar kata adik mahasiswa ya. Karakteristiknya itu terlihat ya. Terlihat. Nah ini yang kadang-kadang menjadi paranoid Mas Agus. Paranoid. Tapi saya sepakat dengan teman saya, Mas Abdurrahman ini, dari sisi perspektif komunikasinya. Ini adalah panggung, seni masalah. Seni melihat masalah maksudnya, mengambil hati daripada masyarakat Indonesia. Nah jadi apa yang terjadi itu yang barusan ditayangkan oleh Tribun, tentu ini menjadi kalau saya sih melihatnya hiburan ya. Hiburan, apalagi teknologi di zaman sekarang ini kan nggak bisa dipungkiri lagi Mas Agus. Nggak bisa lah pakai surat kabar lagi meyakinkan orang Mas Agus. Iya kan? Jadi kalau disinggung sama rekan saya Mas Abdurrahman tadi, media sosial itu memang tidak terbendung lagi. Jadi kalau seandainya, paling saya memberikan syaratnya kira-kira gini deh, karena disinggung tadi masalah media sosial. Biasanya kalau orang mengirimkan sesuatu itu berarti sudah dipersiapkan. Goalnya apa, strateginya apa. Nah tapi yang saya ingin sampaikan di sini, yang terjadi itu adalah kalau saya pribadi melihatnya ya, ada ketegasan, ada kepastian di situ.
wah kalau saya ini adalah orang yang benar-benar melakukan ini nanti. Kira-kira begitu. Iya, iya. Itu Mas Agus. Oke, Terima baik. kasih. Silakan Bang Rahman. Ya, ya tadi ya, seperti yang di awal saya katakan bahwa pola komunikasi masing-masing paslon ini punya karakteristik. Yang satu modelnya tegas, yang satu punya ide dengan argumen yang kuat, nah yang satu punya gagasan dengan tujuan juga yang jelas gitu kan. Nah, masing-masing mereka ini memang cara komunikasinya menurut saya ya pasti di balik layar pernah diciptakan. Itu pasti pernah diciptakan. Tetapi kadang Diciptakan bagaimana maksudnya? ya nanti begini aja ya Pak ya, jangan terkesan begitu Oh. ya. Akan itu pasti itu. Ya. Ya kayak kita mau tampil ini saya aja yang belum pakai make up, mungkin yang lain udah pakai make up mungkin gitu ya kan. Jadi itu pasti harus diciptakan karena ini kan akan ditonton oleh orang banyak. Betul. Nah, kesan itu kan penting. Ya. Nah, dari kesan itu kemudian akan mempengaruhi apakah orang berkesan sekedar oh kayak gitu rupanya. Ya. Wah, kalau kayak gini nih kayaknya dia lebih baik nih. Kan gitu kan. Nah, kalau gitu aku pindahlah ke ini. Apa sampai mati pun aku sama Dini. Kan begitu. Nah, kesan yang seperti itu ya kalau bahasanya tadi Mas Gultom ya ini kan topeng-topeng mereka yang awalnya dipoles dengan A dengan B ya terbuka kalau ada pemantiknya. Nah, kalau untuk pemantik menurut saya ya juaranya di debat kemarinnya Pak Prabowo, pikir saya. Itu pemantik betul dia. Apa yang dia omongin itu memantik ke, walaupun tadi seperti dibilang ya lebih banyak ke sisi kirinya ya. Kalau dari sisi itunya kan Pak Anies di sisi kiri Pak Prabowo kan. Dari sebaran konten maksudnya? Bukan dari sisi posisi berdiri ketika kemarin. Juara tadi dari sisi sebaran konten itu yang bisa di blasting maksudnya? Nah iya juga. Jadi memang apa namanya ya sangat bergantung di mana titik tekan yang akan diberikan oleh pengolah medianya di masing-masing paslon. Nah kalau memang titik tekannya tadi misalnya gini, ketika si A ngomongnya begini yang lagi bagus, terus diambil cuplikannya si B-nya yang lagi kurang bagus misalkan. Nah itu kan juga mempengaruhi pemikir pemilih. Jadi apa namanya bahwa alam bawah sadar saya mengatakan tidak. Tapi di mulut saya katakan iya. Itu berbeda. Nah samalah dalam menentukan pilihan begini kan ada juga orang yang memilihnya. Aduh udah kasihan kali Bapak itu udah sekian kali nyalon. Kita pilih aja lah. Ya kan? Aduh kasihan sekali Bapak itu katanya ya kan. Udah kasihan sekali Bapak itu. Udah umurnya paling tua. Kita pilih aja lah. Ini masa depannya lebih bagus kalau kita dipimpin yang muda. Kita pilih aja lah kan. Itu kan ada juga hal-hal apa namanya pemilih yang memutuskan hak pilihnya hanya dengan sekedar seperti itu. Nggak perlu dia nonton debat. Nggak perlu tahu dia isinya apa. Yang penting ada cuplikannya yang diblasting oleh para tim mungkin gitu ya kan. Yang merasa cocok bagi. Yang tak cocok diamkan. Ya sudah. Nah maka dari itu apa namanya dengan 5 kali momen debat ini, saya pikir udah apa namanya udah cukup baik lah. Karena nanti ini gini, ketika tensi itu semakin dibikin panas, ya bahasanya Gultom tadi akan semakin terbuka topeng-topengnya. Nah, ketika topengnya semakin banyak terbuka, jadi ini ada satu teori sebenarnya yang bercerita tentang bagaimana orang memoles diri dengan topeng beragam. Ya hidup kita ini sebenarnya dengan topeng. Aduh, filsuf siapa itu namanya? Ada dia mengatakan seperti itu gitu, bahwa hidup ini dengan topeng. Kita punya topeng itu sekian lapis. Topeng keberapa yang mau kita buka? Nah dia tapi saya lupa betul. Saya tahunya lagunya Peter Pan, bukalah topengmu. Bukalah topengmu ya. Jadi ya memang, tapi memang ada filosof yang membangun basis teorinya itu atau filosof pemikirannya dengan ilustrasi itu gitu kan. Nah jadi ya ketika lima debat nanti sudah terlaksana dengan baik, nah disitulah kemungkinan para pemilih akan menentukan sikap. Bukan berarti debat kelimanya yang menentukan, tapi bisa jadi debat pertamanya. Nah debat keduanya, oleh karena itu apapun itu
ya kalau saran saya kepada tim ses di tingkatan daerah, selenggarakan nobar debatnya diperbanyak di berbagai tempat. Di base apa namanya? Di kampanye. Iya, tim kampanyenya lah disegerakan. Jangan takut apapun itu dan kemudian bikinkan konten sebaik-baiknya. Karena bagaimanapun tadi post factum itu juga bisa menjadi post trust loh. Ya. Jadi apa ya? Kok teoritis sekali kayak. Post factum itu ini faktanya bahwa yang ngomongnya mungkin tidak sedang marah, tapi ketika yang dicuplik diambil bagian marah dikombinasikan dengan bagian lain, maka orang percaya bahwa dia betul-betul marah. Padahal itu yang disebut dengan post trust. Jadi padahal tidak semarah itu gitu loh. Sama kayak suara saya, padahal tidak sekencang itu suara saya sekarang. Walaupun cempreng kedengarannya di sana gitu ya kan. Nah, oleh karena itu, karena mungkin dipoles oleh teman-teman di balik layar sehingga suara saya menjadi stabil, standar. Ya mungkin di sini kalau TV itu kan siapapun penyiarnya suaranya sama. Metro lah yang seperti itu gitu. Nah, kalau sudah ya artinya orang percaya bahwa suara dia juga kayak gitu. Nah, itu kan post trust. Nah, maka ya silahkan kalau menurut saya para tim ses di daerah ya jangan hanya yang berjuang di yang Jakarta mati-matian misalkan kampanye di TV dan lain sebagainya. Ya silahkan di daerah juga sebaik-baiknya menggunakan momentum-momentum tertentu itu untuk digunakan sebagai bagian kampanye guna mempengaruhi pemilih. Ya. Nah, itu dia. Ya. Dari tim kampanye nih. Siapa dulu yang akan komentari? Oh, yang nyerang dulu. Mas Bar dulu. Saya ini nyerang apa? Nggak ada serang-serangan lah. Jadi gini, saya ingin mengklarifikasi dari adik-adik mahasiswa tadi yang menyampaikan terkait dengan topeng. Saya kurang setuju karena Pak Anies tidak menampilkan topeng, tapi beliau menampilkan jati diri ya, itu yang pertama. Saya agak berhenti, istilahnya fokus saat Pak Anies ternyata ini komentar video tadi ya. Ya, betul. Kita fokus ke sini. Saya tidak habis pikir ternyata Pak Anies menyampaikan bahwa yang ternyata tidak tahan di oposisi Pak Prabowo. Saya pikir Pak Anies itu lembut tapi ternyata tegas, lugas. Jadi jangan dibilang yang lemah lembut tak bisa tegas. Melihat contoh video ini sangat tegas, Pak. Jadi bukti itu adalah wujud bukti ketegasan seorang Anies. Tidak hanya klaim apa istilahnya apa namanya dikatakan sipil militer enggak, Pak. Dikotomi itu enggak berlaku, Pak. Itu terbukti beliau sampaikan fakta. Itu yang pertama. Yang kedua, pilar demokrasi itu salah satunya kan partai politik. Kalau dari tadi disampaikan bahwa penjelasan terkait apa namanya demokratisasi tidak memberikan satu kepuasan dalam hal penjelasan, Pak Anies menyampaikan bahwa negara harus masuk, Pak, dalam hal demokrasi ini supaya keterlibatan dari masyarakat oleh masyarakat itu lebih tinggi lagi. Salah satunya adalah menaikkan apa namanya biaya saksi. Saksi itu kalau sampai saat ini kan saksi ditanggung partai politik masing-masing. Jadi untuk netralnya ke depan, Pak Anies juga menyampaikan bahwa negara melalui APBN kan tidak terlalu besar tuh. Jadi biaya saksi itu ditanggung negara supaya apa namanya kita berdebat lebih tidak apa namanya oligarki macam-macam tidak ke arah situ. Jadi kita lebih netral ke situ. Kemudian yang selanjutnya apa namanya ya yang disampaikan panelis untuk mengomentari tadi ya silakan saja nggak masalah ya. Bagi kami Pak Anies telah apa namanya menampilkan dalam diskusi konteksnya diskusi kalau ternyata ada yang milih karena faktor X taruhlah like dislike karena hanya sekedar apa namanya kasihan itu di luar konteks pembicaraan pada siang hari ini. Siang hari ini konteksnya adalah membedah materi, membedah substansi, membedah blueprint dan arah kebijakan ke depan. Saya pikir kita nggak membicarakan masalah itu. Jadi itu terlalu apa namanya di luar dari konteks, Pak. Mungkin seperti itu. Ya. Bang Arsyal, gimana? Saya langsung aja, Mas, mengomentari video tadi. Ini sebetulnya tribu mancing-mancing kita ini.
Dan Iya. itu beredar. Iya itu ya, nggak Ya, apa-apa kita Mas. perlu penjelasan dari Iya. masing-masing tim kampanye. Jadi gini, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dengan jawaban yang begitu lugas dan tegas, bahwa secara prinsip demokrasi di Indonesia ini relatif sudah cukup bagus. Ya. Ya, artinya proses pemilu berjalan baik dan lain sebagainya di bawah kepemimpinan Pak Joko Widodo. Nah, soal yang lain, saya sepakat teman-teman mahasiswa tadi. Ya, memang ada persoalan di dunia maya, soal kritik. Ya, ini kan kalau ditekan sempurna ya belum sempurna. Ya, saya sepakat. Sekarang kita harus cukup hati-hati bicara di media sosial. Hati-hati mengkritik. Nah, itu hati-hati. Tapi sepanjang kita hati-hati, maaf, saya sebagai orang muslim, menggunakan norma-norma yang ada dalam agama, kesantunan aman. Nah, tapi memang terkadang ada yang kebablasan. Menyerang pribadi seseorang, menghina, mencaci maki, lalu dilaporkan kepada pihak terkait. Ya. Ini yang jadi persoalan. Tapi memang menurut hemat saya, kadang-kadang memang pasal-pasal ini ada orang hukum kita Pak Agus ya yang di sini, kadang-kadang sebagian orang mengatakan menjadi pasal karet. Saya kira-kira ini menjadi PR catatan kita semua dan masukan ya tentu kepada pemimpin kita. Insya Allah kalau Pak Prabowo diberikan mandat membereskan itu. Itu satu. Jadi kesimpulannya demokrasi kita masih relatif baik. Kemudian yang kedua, ini yang kedua Mas ya. Yang kedua terkait dengan tidak tahan oposisi. Ya. Prabowo mendirikan partai sebelum tahun 2009 kalau tidak salah. Tidak salah 2007. Mulai hadir Partai Gerindra ini di 2009. Ya, bertarung di situ. Oposisinya berapa lama? 15 tahun oposisi. Kalau Mas Anies, ya, Capres nomor 1 memahami bagaimana pergulatan Pak Prabowo dengan Partai Gerindra dengan teman-teman yang oposisi ketika itu sangat luar biasa. Bukan tiba-tiba menjadi oposisi. Kalau dikatakan cukup sabar, sangat sabar, bukan tidak tahan. Sangat sabar. Tapi harus diingat oleh semua masyarakat Indonesia. Kenapa akhirnya memilih bergabung dengan Pak Joko Widodo? Setelah kita renungkan, kita muhasabah diri, kita evaluasi, kita introspeksi diri. Apa untungnya menjadi oposisi secara terus-menerus? Apa manfaatnya terhadap bangsa dan negara, dan apa manfaatnya tentunya Partai Gerindra? Bukan trik politik untuk pemilihan? Tidak. Mas Agus, bayangkan, sekiranya Pak Prabowo tidak bergabung dengan Pak Jokowi, menjadi bagian pemerintahan kemarin itu, terjadi perang Ukraina dengan Rusia. Persoalan global. Ya. Alhamdulillah, kita di Indonesia relatif sangat bagus kondisi dinamika politik kita. Setelah itu dilanda lagi dengan musibah yang sangat tidak kita inginkan, COVID-19. Dengan kerjasama yang baik, Indonesia muncul menjadi lebih baik daripada lebih laju daripada negara-negara lain. Ini kenapa? Karena kekompakan kebersamaan itu. Coba kalau sebelum 2019 itu Mas, kita perang-perangan terus, kita gontok-gontokan terus, saling begini dan begini, cakar-cakaran. Saya tidak bisa membayangkan ketika ini terus terjadi, luar biasa. Saya mengakui Mas, saya bagian daripada aksi 212 itu. Sebelum Pak Prabowo bergabung. Saya mengakui Mas, maaf saya baru buka di sini. Sebelum saya bergabung di Gerindra, mendukung Pak Prabowo, saya menjadi bagian aksi 212 itu. Berangkat ke Jakarta Mas. Ya, kita kan oposisi ya, bukan oposisi karena kita nggak punya partai ketika itu. Apa yang terjadi? Panas terus negeri ini Mas, panas terus. Tapi alhamdulillah sejuk, manfaatnya sangat luar biasa. Inilah yang ingin dilanjutkan Pak Prabowo, menjadi bagian daripada koneksi hubungan baik dengan Pak Jokowi, bahwa setelah pemerintahan ini Pak Jokowi harus rukun dengan presiden berikutnya. Ya. Apakah berarti ini menjawab pernyataan dari Mas Anies bahwa tidak tahan ke oposisi itu tidak benar? Jadi bukan persoalan tidak tahan dengan oposisi, kita sudah cukup sabar dengan oposisi itu Mas. Tapi yang kita pertimbangkan adalah maslahat yang lebih besar daripada mudaratnya yang ini. Jadi kebaikan, kenegarawanan Pak Prabowo hadir di situ. Maaf kalau Pak Prabowo ego, ngapain saya jadi anak buahnya Pak Joko Widodo? Ya. Cukup saya sebagai ketua umum partai besar, lumayan bayar kan Mas? Nomor 2. Betul. Setelah PDIP.
Partai besar Mas, ketua umum, pemilik partai. Ya, soal harta sudahlah, tak usah tanya lagi Pak Prabowo, sudah selesai dengan dirinya beliau. Tapi beliau ingin negeri ini maju Mas. Masyarakat harus tersenyum dengan sejahtera Mas, seperti itu. Itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo, kenapa dia memilih bergabung. Kita pertama kenapa ada apa nih sebelum dilantik jadi Menhan itu Mas. Tapi begitu dalami, oh iya juga. Dan setelah itu alhamdulillah. Ada kemajuan Mas seperti itu. Ya. Dan tentu membuktikan ya hari ini bahwa yang puas dengan kinerja Pak Joko Widodo itu berapa persen? Kurang lebih 75% kalau tidak salah. Dan bisa dikatakan salah satu menteri terbaiknya Pak Joko Widodo adalah Pak Prabowo Subianto. Sungguh-sungguh komitmen membantu beliau. Itu Ya. saya kira Baik. harus saya sampaikan Mas. Mungkin yang terakhir Mas, Ya. ini terakhir sekali Mas. Ini kesimpulan saya. Panggung debat pada malam itu, panggung debat pertama itu sangat dahsyat dan luar biasa. Ada psikologi yang saya amati. Ini ya tadi ada bincang-bincang kecil lah di antara kita. Memang diposisikan ini Pak Prabowo ini sebagai incumbent sebetulnya. Ya, ya. Itu saya kira pencermatan yang tidak begitu keliru sebetulnya. Itu kita lihat. Artinya ya kalau agak dikeroyok kanan kiri wajar lah. Apalagi baru-baru diumumkan hasil, maaf Pak Saproni, surveinya Litbang Kompas itu. Ya, ya. Itu sangat psikologi mengganggu banget. Artinya sebetulnya pemenangnya ini sudah jelas. Barang itu adalah nomor 2. Wah, ini Tidak seperti itu Mas. Mohon maaf. Ini psikologi saya. Saya potong. Kalau yang soal ini saya harus potong. Jadi ini psikologi saya cermat. Nah, Jadi nah, ketika jadi- kanan kiri. Jadi selesaikan dulu. Gimana? Ya Coba. tunggu dulu. Ketika Selesaikan kanan dulu. kiri jenggol, Baru silakan. jenggol sana sini. Ya. Wajar lah. Ya, Ya kita kalau jadikan pemenang alhamdulillah. Mandat Ya. itu ya memang bahasa Pak Abdurrahman, Mas Abdurrahman tadi jelas. Ya beliau sudah umur 70 tahun, punya komitmen, punya keinginan yang besar, kasihlah kesempatan beliau. Kita tersenyum, oh inilah Prabowo jadi orang nomor 1. Gitu. Iya, iya. Demikian Mas, Ya, apa dibantah. gimana Mas War? Gimana? Tapi itu kan Iya, pendapat iya. saya. Soal yang ini saya harus bantah ini. Silakan. Kita tunggu di putaran kedua, Pak. Iya, enggak. Kalau beliau kan ngeklaim satu putaran ya, Ya. nanti kalau ini maksud yang menang ya. Ya, Saya- satu putaran atau 2 putaran? Maksudnya yang dimaksud ini yang Nyebut-nyebut diskusinya. walaupun nomor 1 yang kemudian ikhlas 1 putaran untuk Prabowo menang gitu. Oh, 1 putaran Mas. Insya Allah, Berarti insya nggak ada 2 putaran berarti Mas. Enggak, apa namanya, kami realistis juga ya. Ya. Realistis juga. Kalau memang ternyata apa namanya pemilih yang belum menentukan ini terpengaruh betul dengan apa yang disampaikan capres kami di di 4 putaran yang kemudian untuk diskusinya, dan itu memang kami mengharapkan 1 putaran kami. Ya. Tapi kalau memang ternyata takdir belum menentukan 1 putaran, kami sudah mengikuti tiket untuk ikut di 2 putaran, Pak. Mungkin siapa, atau Pak Ganjar atau Pak Prabowo, mungkin begitu. Iya. Mas Saproni, gimana Pak Saproni? Apa yang ditampilkan tadi oleh Tribun Iya. ternyata sama di sini. Betul ya? Iya. Nah, Tergambar terus ya. Saya harus ngomong apa ini? Dengan yang satu tetap seperti yang di Jakarta, yang kedua pun sama seperti yang di Jakarta, yang ketiga pun nggak jauh beda. Jadi melihat apa yang ditampilkan tadi, ya itulah karakter pemimpin, calon pemimpin kita. Mas Abdurrahman tadi kalau nggak salah menyebutkan ada yang pemantik atau yang dipantik. Pemantiknya itu siapa Mas? Kalau menurut Mas Abdurrahman tadi, coba diulangi dulu. Coba, pakai demikian Pak. Enggak apa-apa, pakai. Ya. Pemantiknya itu siapa? Kalau di debat kemarin menurut saya, pemantiknya ya di Pak Prabowo. Bukannya yang satunya lagi yang pemantiknya. Terus Pak Prabowo imbas dari dipantik tadi itu karena bermula kan dari ucapan yang salah satu. Muncullah reaksinya dari Pak Prabowo. yang satu. Kami jangan difitnah, Mas. ini bukan materinya, tetapi orangnya yang sebagai yang menarik memang untuk objeknya. Iya, objeknya. Dijadikan objeknya iya. maksudnya. Jadi ya ke tengah terus memang ya, gitu. berarti bukan memantik lah itu. Bukan, kalau yang bahasa tadi mempengaruhi. Iya. Yang istilahnya dari Mas Agus tadi. Iya. Nah, jadi yang maksud saya pihak pemantik itu bahwa ya kehadiran Pak Prabowo di kontestasi pada pemilihan ini, ya itu kan ya tadi apalagi bahasa sana seakan-akan mewakili incumbent gitu kan. Nah, wajar dong yang kanan ke kiri
yang kanan ke tengahnya, yang kiri juga ke tengahnya dulu. Iya. Kenapa? Karena ya tadi yang sudah narasi sekian banyak dilakukan, wah, akan memanfaatkan kekuasaan apa? Karena kan di apa namanya dipersepsikan bahwa ini adalah mewakili incumbent kan begitu. Nah itulah kira-kira. Jadi kami di sini memang sama melihat sebelah berdua ini memang ya nggak jauh beda dengan yang di pusat, dan itu wajar karena di pusat diturunkan ke daerah, nggak boleh berubah, termasuk saya sendiri juga. Jadi melihat membuka buku lama itu memang adanya seperti itu. Nah jadi yang perlu kami tegaskan apa yang tadi yang disampaikan Mas Gultom, Pak Agus sama Pak Abdurrahman. Ya harapan kami apa? Nilailah dengan seobjektif mungkin. Karena apa? Kalian bertiga itu tidak masuk bagian yang sedang beradu di sini, berkontestasi. Nah, dari Mas Gultom menyampaikan tentang demokrasi dan HAM yang mungkin belum sempurna atau belum menggigit ketika disampaikan yang oleh calon-calon bertiga tadi. Ya, tugas kita nanti berikutnya harus memperbaiki, Mas. Pak Agus selaku dosen menyampaikan sedemikian rupa, ya itu akademisi harus memang begitu, Pak. Pak Abdurrahman sama juga. Makanya yang objektif untuk menilai kalian bertiga lah. Kalau kami, nanti kalau saya menilai nomor 2 berlebih, yang satu pasti marah. Begitu pula sebaliknya. Nah makanya argumen yang kita tampilkan di sini adalah melihat apa yang tadi disampaikan oleh Tribun. Kalau memang pemantik dan yang dipantik itu Pak Abdurrahman menyampaikan sedikit, aku tadi ini dipantik siapa, yang mantik siapa kan gitu. Makanya ketika salah satu menyampaikan yang pertama terus dibantai yang kedua, itu kan jadi bolak-balik itu. Nah sementara yang kami Mas Ganjar bingung melihatnya itu kan, lah ini kok malah berdua saling, padahal ini sahabat kita. Nah, artinya apa? Mudah-mudahan nanti debat yang kedua ataupun seterusnya betul-betul beradu yang sifatnya adalah secara taktis dan strategis. Sehingga apa? Masyarakat bisa menilai tidak dalam konteks pribadi. Kalau ini sekiranya kan, wah ini yang urusan pribadi dibawa-bawa kan gitu. Padahal sudah harus selesai. Bahkan ketika, mohon maaf nih ya, Pak Ganjar menyampaikan urusan HAM itu harus diselesaikan sehingga nanti kalau ada kontestasi berikutnya nggak muncul-muncul lagi. Apalagi kalau dalam tanda kutip masih pelaku-pelakunya masih pada hidup atau keluarga korban masih pada hidup, pasti itu terus bergulir sampai kapanpun. Makanya kalau itu bisa dituntaskan, ditutup persoalannya dan tuntas seadil-adilnya, selesai Mas. Berarti pemilu yang kontestasi yang akan datang sudah tidak lagi mengungkit-ungkit itu. Nah, yang berikutnya juga kami menggarisbawahi persoalan demokrasi. Itu nggak bisa sempurna ketika saat ini. Tugas kita apa? Pasti nanti ada perbaikan. Sepanjang namanya masih negara ada dan itu pemilihan masih ada, tentu tidak akan sempurna. Nah, seperti Mas Agus bilang, kaget dengan ada yang seolah-olah 9 tahun dengan selesai dengan dirinya, tiba-tiba di akhir jabatan berubah yang sedemikian rupa. Tapi masih terluka nggak, Pak? Kalau terluka enggak. Oh enggak ya? Tapi sakit iya. Dan itu tidak terlupakan, Mas. Loh iya. Ya tapi kan kami harus ikut apa perintah pusat, harus disimpan. Nanti kita buktikan di 14 Februari 2024. Itu yang selalu kita jaga. Kalau kita mau marah untuk apa? Ya. Walaupun kalau cerita sakit pasti terluka. Tapi apa? Itulah yang namanya politik. Mungkin kita sakit, tapi mohon maaf ini ya, ibu ketum kita pasti lebih sakit lagi. Dan tugas kita bagaimana membuat ketum kami jangan sakit lagi. Artinya apa? Harus menang di Pilpres dan harus menang di legislatif untuk 2024. Mohon maaf Mas ya, berdua. Kenapa? Semua mengatakan 1 putaran kok.
Semua mengatakan menang dengan hitung-hitungan sendiri-sendiri, Pak. Mohon maaf ini, kami juga punya hitung-hitungan sendiri. Meskipun survei yang saya sebutkan tadi, dari salah satu itu, langsung deklek, ternyata ada faktor X tadi, setelah kita tahu. Dan kami punya survei sendiri, Pak, yang tidak kita publikasi. Berapa nilainya? Oh, nggak boleh, Nggak boleh ya? ini. Nggak boleh. Tidak hanya masalah sekarang. Periode-periode sebelumnya kita sudah punya tim sendiri. Dan Tapi unggul nggak di survei sendiri? nah ini yang saya tidak boleh menyampaikan. Kan itu. Iya, tidak boleh, Pak. Makanya sekali lagi, tugas kita dalam melihat debat itu, ayo sama-sama kita nilai. Disampaikan oleh Pak Abdurrahman, militansi dan sebagainya itu bahasa kami, Pak. Ya. Kalau debat memang itu untuk bagaimana mempengaruhi swing voter tadi itu. Betul. Ya kita lihat aja nanti. Termasuk ada di mahasiswa, itu kan yang paling frontal, paling semangat luar biasa. Nah, dan sekarang kita sudah melihat mulai ada mimbar-mimbar bebas di masing-masing kampus. Nggak tahu nih kapan kita tunggu aja nanti. Karena sudah dimulai dari Surabaya kan gitu, dan Jogja. Nah, harapan kami apa? Ke depan, yang namanya demokrasi pasti akan terus berbenah, Mas. Hukum yang disampaikan oleh Mas Agus tetap terus akan berbenah. Nggak mungkin langsung tekdem kecuali hukum Tuhan. Yang disampaikan Pak Abdurrahman dinamis pastilah. Kalau terkait retorika tadi saya coba tak koreksi lah. Mas Abdurrahman tadi menyampaikan kalau yang satu retorikanya bagus di retorika. Karena beliau adalah akademisi dan pernah jadi dosen. Ya pasti kalau dosen seperti Mas Agus ngomongnya pinter kan. Yang kedua adalah satu lagi mantan tentara. Struktur di Indonesia itu kan hanya TNI Polri yang paling kuat. Kalau yang lain kurang, tapi yang TNI dan Polri itu paling kuat. Kenapa? Dididik dengan loyalitas tinggi dan ketegasan. Lah, yang kami di eksekutif pernah, di legislatif pernah, nah disitulah kelebihannya. Mau model ayun, ayo, mau model gas, ayo. Iya Pak, baliho diturunin, kita selesaikan. Gitu. Jadi bukan sesuatu yang menakutkan atau sesuatu yang ditakutkan, tidak. Biarkanlah bertiga beliau-beliau itu memberikan pemaparan, memberikan akselerasi diri kepada masyarakat. Nah, tugasnya nanti masyarakat yang memang belum punya pilihan, belum menentukan pilihan, disitulah akan ditentukan nanti sampai debat yang nomor 5. Makanya biasanya kalau debat yang terakhir itu lebih seru, walaupun konteksnya bisa jadi tidak seberat yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tapi yang terakhir itu akan lebih seru daripada yang kedua dan ketiga. Ini yang pertama ini kan seru ini. Ya. Seolah-olah ini yang ditunggu-tunggu. Memang bagi penikmat Pak. Tapi kalau yang tidak, alah mau debat terserah, enggak terserah kan gitu. Apa yang disampaikan Pak Abdurrahman, coba dibuat nobar dan sebagainya. Masing-masing udah pegang ini Pak. Kalau di tempat sampean signalnya agak sedikit tadi apa? Putus-putus Pak? Ngeblur. Sama tinggal di mana Mas? Tinggalnya di mana? Tanjung Pinang Pak. Maksud apa yang ngeblur? Berarti pemerintahnya sana ya mungkin. Iya, artinya apa? Dunia sudah ini. Bisa disaksikan dengan jalan kaki dan sebagainya, tidak harus di rumah. Mengikuti ini. Artinya apa sekali lagi? Ini sudah merata kemana-mana. Bahkan termasuk, mohon maaf, di dapil saya yang di pelosok-pelosok pun sudah mengikuti dengan ini. Ini yang harus kita syukuri. Sekali lagi, dengan adanya teknologi ini, bersyukurlah kita. Termasuk Pak Agus tadi menyampaikan, kok Satset sudah sampai sini? Karena itu teknologi Pak. Terima kasih. Baik, ya.